Assalamualaikum Femirsa, kali ini kita akan menyimak kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang mantan pendeta yang akhirnya menemukan kedamaian dalam ajaran Islam. Namun sebelum itu, saya sangat berterima kasih kepada yang sudah like dan subscribe, semoga bisa membahagiakan orang tua dan masuk surga. Tuliskan sholawat kepada Nabi kita di kolom komentar, karena sesungguhnya, Allah dan malaikatnya juga bersholawat kepadanya. Samuel Gray, pendeta Kristen yang dihormati di kota kecil Carolina Utara, memulai hari-harinya dengan doa pagi, menyapa jemaat di gereja yang penuh dengan orang-orang yang mencari ketenangan rohani. Gereja First Presbyterian, yang terletak di jantung kota, menjadi pusat kehidupan sosial dan spiritual bagi semua warga, di mana Samuel selalu mengajarkan ajaran Kristen dengan penuh keyakinan. Sejak muda, Samuel telah mengabdikan dirinya sepenuhnya pada pelayanan gereja, tetapi meskipun hidupnya tertata rapi dalam ketaatan, ada perasaan hampa yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Hari-harinya dipenuhi dengan memimpin ibadah, memberikan khotbah, dan mengajarkan kitab suci kepada jemaat, namun ada rasa ingin tahu yang terus menggelayuti pikirannya tentang makna sejati kehidupan. Pada suatu pagi, saat sedang duduk di ruang kantornya, Samuel menatap foto keluarganya dan merenung, merasa bahwa ada sesuatu lebih besar dari yang diajarkan selama ini yang masih belum ia temukan. Walaupun ia menyadari banyak orang yang datang kepadanya mencari petunjuk hidup, Samuel merasa seolah-olah hidupnya hanya berputar di sekitar ajaran yang itu-itu saja, tanpa ada ruang untuk penemuan baru. Sebagai seorang arkeolog amatir, Samuel sering mengunjungi reruntuhan kuno di sekitar kota untuk mencari petunjuk sejarah yang lebih dalam tentang dunia ini, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab keraguannya. Suatu sore, ketika sedang menggali di situs gereja tua yang sudah lama terbengkalai, Samuel menemukan sebuah batu prasasti dengan ukiran kalimat yang tak ia kenali, terlukis dengan indah dan misterius. Rasa penasaran Samuel semakin mendalam saat menyadari bahwa ukiran tersebut bukan hanya simbol biasa, melainkan sebuah kalimat dalam bahasa yang asing, namun penuh dengan makna yang mendalam. Dengan hati berdebar, ia memutuskan untuk membawa temuan itu ke gereja dan mencari tahu lebih lanjut, berharap menemukan jawaban yang dapat mengungkap misteri tersembunyi di balik ukiran batu itu. Beberapa hari setelah penemuan batu prasasti, Samuel bertemu dengan seorang asing yang mengaku bernama Omar, seorang arkeolog yang memiliki pengetahuan luas tentang sejarah dunia. Omar, yang baru saja tiba di Carolina Utara, mendekati Samuel setelah mendengar tentang temuan batu prasasti yang menarik perhatian banyak orang, termasuk dirinya. Ketika Samuel menunjukkan ukiran kalimat yang ditemukan, Omar terkejut dan mengakui bahwa itu adalah kalimat syahadat, sebuah ungkapan iman dalam agama Islam yang sangat penting, yang hampir tidak pernah didengar di kawasan tersebut. Omar menjelaskan bahwa ia telah mempelajari Islam selama lebih dari 25 tahun di tanah kelahirannya, dan hal itu membuatnya fasih berbahasa Arab meskipun ia seorang imigran kulit putih di Amerika. Samuel tertegun, tak bisa membayangkan bagaimana mungkin Islam, yang dikenal sebagai agama yang datang dari timur, bisa memiliki pengaruh di tanah yang didominasi oleh agama Kristen seperti Amerika. Saat berbicara lebih dalam, Omar menceritakan bahwa ia telah memperoleh sebuah manuskrip langka yang berisi bukti sejarah Islam yang ada di Amerika, yang terjaga di Library of Congress sejak tahun 2017. Manuskrip tersebut menceritakan kisah seorang pedagang Arab yang datang ke Amerika pada abad ke-16 dan membawa ajaran Islam, jauh sebelum kedatangan penjajah Eropa yang lebih dikenal dengan kolonialisme mereka. Samuel semakin penasaran dengan sejarah yang disembunyikan ini dan bertanya kepada Omar tentang kemungkinan Islam tersebar di Amerika jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa. Omar dengan sabar menjelaskan bahwa banyak orang kulit hitam yang dibawa sebagai budak ke Amerika memiliki latar belakang Islam, yang kemudian dipadamkan oleh sejarah yang ditulis oleh kolonialis. Samuel merasa seperti menemukan sebuah dunia baru yang selama ini tersembunyi, dunia yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya, dan perasaan ingin tahu semakin membara dalam dirinya. Dalam perjalanan mereka mencari lebih banyak bukti sejarah, Samuel dan Omar berhasil menemukan salinan manuskrip yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, yang menceritakan lebih banyak tentang ajaran Islam yang ada di Amerika. Manuskrip itu mengungkapkan bahwa pada abad ke-17, seorang pedagang bernama Ibrahim Al-Fasi telah tiba di Amerika, membawa ajaran Islam yang tersembunyi di tengah penjajahan. Samuel semakin terkejut ketika membaca bahwa Al-Fasi bukan hanya seorang pedagang,
tetapi juga seorang pemimpin spiritual yang menyebarkan ajaran Islam kepada masyarakat kulit hitam yang dibawa sebagai budak. Hal ini bertentangan dengan pandangan umum bahwa Islam adalah agama asing yang tidak pernah ada di tanah Amerika sebelum kedatangan penjajah Eropa, dan Samuel merasa tergerak untuk menggali lebih dalam. Dalam pencarian ini, mereka menemukan fakta bahwa Al-Fasi juga menulis surat-surat dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh beberapa budak yang telah mempelajari bahasa tersebut, yang membuat mereka semakin yakin akan kebenaran sejarah ini. Ketika membaca surat-surat tersebut, Samuel merasa ada persamaan yang mencolok antara ajaran Islam dan nilai-nilai Kristen yang ia kenal, seperti kasih sayang dan keadilan, yang membuat hatinya semakin gelisah. Di tengah pencarian itu, Omar memberitahukan Samuel bahwa manuskrip ini pernah disimpan dengan rapat oleh pemerintah kolonial, yang tidak ingin dunia tahu tentang sejarah Islam di Amerika. Samuel merasa tertekan oleh kenyataan ini, karena ia menyadari bahwa banyak informasi yang disembunyikan oleh sejarah, yang berpotensi mengubah pandangan seluruh dunia terhadap agama dan sejarah Amerika. Kecurigaan Samuel semakin berkembang, dan ia memutuskan untuk berbicara lebih banyak dengan James Owen, seorang tokoh kaya yang tertarik dengan pengetahuan tentang bahasa dan sejarah, agar dapat memperluas penelitian ini. Keputusan Samuel untuk menggali lebih dalam tentang sejarah ini membawa dia pada sebuah perjalanan yang jauh lebih besar dari yang ia bayangkan, yang akan mengubah hidupnya dan pandangannya tentang dunia selamanya. Terpacu oleh temuan mereka, Samuel dan Omar memutuskan untuk menyelidiki lebih lanjut tentang sejarah Islam di Amerika pada abad ke-17, menggali catatan sejarah yang jarang ditemukan dalam buku teks. Mereka mengunjungi arsip-arsip lama, menyusuri dokumen dan surat-surat lama yang mencatat perdagangan budak, menemukan bukti bahwa banyak orang kulit hitam yang dibawa ke Amerika sebenarnya berasal dari wilayah yang memiliki pengaruh Islam, seperti Afrika Barat. Saat memeriksa catatan yang lebih mendalam, mereka menemukan nama-nama budak yang memiliki aksara Arab, menunjukkan bahwa mereka mungkin telah terpapar dengan ajaran Islam sebelum tiba di Amerika. Samuel merasa semakin tertarik ketika mengetahui bahwa banyak dari mereka yang tahu berdoa dalam bahasa Arab, sebuah pengetahuan yang sangat jarang dimiliki oleh orang kulit hitam pada masa itu, yang tak terjangkau oleh pemahaman umum. Mereka menemukan pula bahwa Islam tidak hanya diajarkan secara rahasia, tetapi ada pula komunitas kecil yang berusaha mempertahankan ajaran agama tersebut meskipun dalam situasi yang sangat sulit dan terjajah. Bukti-bukti yang mereka temukan membuat Samuel terkejut, karena ini bertentangan dengan gambaran sejarah yang selama ini ia yakini, yang hanya menonjolkan dominasi Kristen di tanah Amerika. Dengan hati yang semakin terbuka, Samuel mulai memahami bahwa sejarah yang selama ini diajarkan mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan kisah yang tersembunyi, dan itu membuatnya merasa terhina oleh pembatasan pandangan dunia yang selama ini ada. Sementara itu, Omar menjelaskan lebih lanjut bahwa banyak pemimpin Islam di Afrika Barat yang dipaksa ke Amerika dalam status budak, tetapi mereka tetap membawa pengetahuan spiritual mereka yang tetap terjaga meskipun terpisah dari tanah kelahiran. Penyelidikan ini semakin membuka mata Samuel terhadap fakta bahwa Islam sudah ada di Amerika jauh sebelum penjajahan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, dan hal ini semakin menguatkan keraguannya terhadap ajaran yang telah ia anut selama ini. Terpesona dengan sejarah yang mereka temukan, Samuel merasa semakin terdorong untuk mendalami lebih dalam, berharap menemukan kebenaran yang lebih besar tentang kehidupan, iman, dan sejarah yang selama ini tersembunyi. Suatu hari, saat berada di Bladen County, Omar diperkenalkan kepada James Owen, seorang tokoh berpengaruh dari keluarga terkaya di Carolina Utara, yang tertarik dengan kemampuan Omar dalam bahasa Arab dan pengetahuannya tentang sejarah Islam. James, yang dikenal sangat terpelajar dan memiliki minat besar dalam sejarah, langsung mengundang Omar untuk tinggal di perkebunannya di Bladen County, sebuah tempat yang jauh dari keramaian kota namun penuh dengan ketenangan dan refleksi. Di sini, Samuel mulai lebih sering bertemu dengan James, dan percakapan mereka beralih dari topik sejarah ke topik spiritualitas, dengan Samuel mulai mengajarkan ajaran Kristen kepada James, seperti yang selalu ia lakukan di gereja. Namun, pertemuan ini membawa Samuel pada dilema baru, karena James menunjukkan ketertarikan mendalam pada ajaran Kristen, namun juga mulai mempertanyakan keaslian beberapa konsep dasar yang diajarkan Samuel. Di lain sisi, Samuel merasakan kebingungan yang semakin besar dalam dirinya, karena pengaruh ajaran Islam yang mulai ia pelajari dari Omar semakin membuatnya mempertanyakan pemahamannya tentang iman dan kebenaran.
James, yang penasaran dengan perbandingan antara kedua agama ini, mulai meminta Samuel untuk menjelaskan lebih banyak tentang ajaran Kristen, sambil sesekali mengajukan pertanyaan tentang ajaran-ajaran Islam yang pernah didengarnya dari Omar. Saat malam tiba, Samuel dan James berdiskusi panjang lebar di ruang tamu perkebunan, membahas perbedaan mendasar antara Kristen dan Islam, hingga akhirnya Samuel mulai merasa bahwa ada kesamaan yang mendalam antara keduanya, khususnya tentang kasih dan pengampunan. Meskipun James lebih cenderung ingin mempelajari lebih dalam tentang ajaran Islam, Samuel masih merasa ragu untuk melangkah lebih jauh, karena ia takut akan konsekuensi yang mungkin datang dari perubahan keyakinannya. James Owen, yang semakin tertarik dengan kebenaran yang tersembunyi, menyarankan kepada Samuel untuk terus membuka pikirannya, karena ia percaya bahwa kebenaran sejati tidak terikat pada satu agama saja, melainkan ada dalam banyak jalan yang menuju Tuhan. Samuel merasa dihantui oleh kata-kata James, yang membuatnya semakin terpecah antara mengikuti ajaran Kristen yang telah ia yakini seumur hidup, atau memeluk kebenaran yang mulai ia temukan dalam ajaran Islam. Kehidupan di Bladen County yang jauh dari keramaian kota memberikan banyak ruang bagi Samuel untuk merenung, namun juga semakin menambah kegelisahan dalam dirinya, karena ia merasakan ketidakpuasan yang tak bisa ia jelaskan. Setiap kali ia memimpin doa di gereja, Samuel merasa ada jarak antara dirinya dan jemaat, seolah-olah ia sedang mengajarkan sesuatu yang tidak sepenuhnya ia yakini. Meskipun James dan Omar terus memberikan pandangan yang mendalam tentang Islam, Samuel merasa tidak nyaman dengan kebingungannya sendiri dan semakin tertekan dengan dualitas keyakinan yang sedang ia alami. Konflik dalam dirinya semakin memuncak saat ia memikirkan kalimat syahadat yang telah ia temukan pada batu prasasti itu, kalimat yang mengingatkannya akan hakikat ketuhanan yang sering ia ajarkan, tetapi kali ini dengan perspektif yang berbeda. Ketika malam tiba, Samuel duduk sendirian di ruang kerjanya, menulis jurnal tentang perjuangannya dalam mencari kebenaran, menyadari bahwa ada kesamaan mendalam antara ajaran-ajaran yang ia pelajari, namun juga perbedaan yang sulit untuk dipahami. Suatu malam, Samuel berdoa dengan sungguh-sungguh, meminta petunjuk dari Tuhan tentang langkah yang harus diambil, namun hatinya masih bimbang, tidak tahu apakah ia harus mengikuti ajaran Kristen atau Islam. Perasaan hampa itu semakin menjadi-jadi, karena ia merasa bahwa kehidupan religius yang ia jalani selama ini tidak dapat memberikan jawaban atas keresahan batinnya yang terus membara. Di tengah-tengah pergulatan batin itu, ia mulai merasakan kehadiran yang lebih besar, seolah ada kekuatan yang mengarahkannya untuk mencari jalan kebenaran yang lebih universal, yang mungkin ada dalam kedua ajaran tersebut. Ketika Samuel berbicara dengan James mengenai perasaannya, James dengan bijak mengatakan bahwa setiap orang memiliki perjalanan spiritual yang berbeda, dan ia harus mengikuti jalan yang sesuai dengan panggilan hatinya. Samuel, yang kini merasa semakin dekat dengan keputusan besar, tahu bahwa ia harus memilih, meskipun ia belum sepenuhnya yakin akan konsekuensi dari langkah yang akan ia ambil dalam hidupnya. Pada malam yang gelap dan sunyi, Samuel duduk di dekat perapian di ruang tamunya, merenungkan perasaan gelisah yang telah menguasai dirinya belakangan ini, sesuatu yang sulit ia ungkapkan kepada siapapun. Cahaya api yang redup memantulkan bayangan-bayangannya di dinding, dan Samuel merasa seolah-olah bayangan itu menatapnya dengan penuh tanya, menuntut jawaban atas dilema yang ia hadapi. Kehidupan yang selama ini ia jalani, penuh dengan rutinitas gereja, doa, dan khotbah, kini terasa semakin tidak memadai untuk menjawab keraguan dalam hatinya yang kian mendalam. Ia merasa seperti ada dua dunia yang bertabrakan di dalam dirinya, satu dunia yang telah ia kenal dan percaya sepanjang hidupnya, dan satu dunia yang baru saja ia temui melalui ajaran Omar, dunia yang penuh dengan misteri dan pertanyaan. Ketegangan ini semakin meningkat ketika Samuel berpikir tentang Omar yang telah menghabiskan 25 tahun untuk mempelajari Islam, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan bisa menjadi jalan spiritual yang relevan dalam hidupnya. Meskipun ia ingin mempertahankan keyakinan Kristen yang telah membentuk dirinya, ada dorongan kuat dalam hatinya untuk memahami lebih dalam ajaran Islam yang terasa semakin menarik dan misterius. Samuel merenung lebih jauh, memikirkan semua yang telah ia pelajari tentang kesamaan antara Islam dan Kristen, terutama dalam hal kasih sayang, pengampunan, dan pencarian akan kebenaran. Rasa takut akan perubahan mulai tumbuh dalam dirinya, namun ada juga rasa kebebasan yang datang bersama pemikiran bahwa mungkin ini adalah perjalanan spiritual yang telah lama ia cari.
Dalam keheningan malam itu, Samuel merasakan beban berat di dadanya, bertanya-tanya apakah ia akan bisa meninggalkan dunia yang selama ini ia yakini dan memasuki dunia yang tidak sepenuhnya ia pahami. Ketegangan antara keyakinan lama dan pemahaman baru itu semakin kuat, dan Samuel tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan, meskipun ia belum tahu apakah itu keputusan yang benar. Beberapa hari setelah malam penuh pergulatan batin itu, Samuel dan Omar kembali duduk bersama, kali ini untuk membahas lebih dalam tentang kesamaan antara ajaran Kristen dan Islam yang telah menarik perhatian Samuel. Omar, yang telah belajar tentang Islam selama 25 tahun di tanah kelahirannya, dengan sabar menjelaskan beberapa prinsip dasar dalam Islam, mulai dari konsep ketuhanan hingga cara hidup yang mencerminkan kesederhanaan dan kebajikan. Samuel, yang awalnya hanya melihat perbedaan antara kedua agama itu, mulai menyadari bahwa banyak ajaran yang sangat mirip, seperti ajaran tentang kasih sayang, perdamaian, dan pengampunan, yang juga tercermin dalam ajaran Kristen. Mereka berdiskusi panjang tentang konsep ketuhanan, dengan Samuel yang selalu mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, sementara Omar menjelaskan bagaimana Islam juga mengajarkan tentang Tuhan yang Maha Esa, dengan cara yang sangat mirip. Dalam percakapan itu, Samuel mulai melihat bagaimana kedua agama ini, meskipun dengan cara yang berbeda, mengajarkan prinsip-prinsip moral yang hampir identik, mengutamakan kedamaian, kasih sayang, dan perbuatan baik. Omar menyebutkan ayat-ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang keadilan sosial, seperti yang sering Samuel temui dalam ajaran-ajaran Kristen, dan ini semakin membuka matanya bahwa kebenaran mungkin lebih luas dari yang ia kira. Samuel merasa semakin terinspirasi oleh wawasan yang diberikan Omar, tetapi juga semakin bingung tentang pilihan yang harus ia ambil, karena keduanya memiliki daya tarik yang sangat kuat. Saat mereka berbicara tentang perbedaan kecil antara kedua agama ini, Samuel merasa seolah-olah semua jawaban yang ia cari selama ini ada dalam percakapan ini, namun ia masih merasa kesulitan untuk melepaskan diri dari keyakinan lama yang telah lama ia pelihara. Keinginan untuk mencari kebenaran semakin kuat dalam diri Samuel, namun ia merasa ragu apakah ia akan dapat menemukan jalan yang tepat di antara dua ajaran besar ini. Percakapan dengan Omar membuka pandangan baru bagi Samuel, dan meskipun kebingungannya semakin besar, ia mulai menyadari bahwa pencariannya mungkin lebih dalam dari sekadar memilih satu agama saja, tetapi tentang menemukan kebenaran yang lebih universal. Meskipun merasa semakin bingung, Samuel memutuskan untuk melakukan pencarian spiritual yang lebih mendalam, mempelajari Al-Quran dengan bimbingan Omar, berharap menemukan jawaban yang lebih jelas tentang kebenaran hidup. Omar mengajarkan Samuel beberapa surah dari Al-Quran, yang banyak berbicara tentang nilai-nilai kasih sayang, keadilan, dan kebenaran, yang sangat familiar bagi Samuel, namun dengan pendekatan yang lebih mendalam dan universal. Samuel terkejut melihat banyak nilai-nilai Kristen yang diajarkan selama ini ternyata juga tercermin dalam ajaran Islam, seperti konsep pengampunan, kasih terhadap sesama, dan pentingnya untuk hidup sesuai dengan prinsip moral yang tinggi. Ia mulai merasa bahwa ajaran Islam dan Kristen bukanlah dua hal yang saling bertentangan, melainkan dua jalan yang mengarah kepada Tuhan yang sama, dengan cara yang berbeda namun saling melengkapi. Perasaan ini semakin menguat ketika Samuel membaca lebih dalam tentang bagaimana kedua agama ini menghargai keadilan sosial, memberikan hak kepada orang miskin, dan mengutamakan perbuatan baik di atas segalanya. Dalam pencariannya, Samuel semakin memahami bahwa kebenaran tidak terbatas pada satu agama, tetapi bisa ditemukan di berbagai ajaran yang mengarah kepada Tuhan yang satu, dengan cara yang berbeda namun tetap memiliki inti yang sama. Di sisi lain, rasa kebingungannya juga semakin mendalam, karena meskipun banyak persamaan yang ia temukan, ia tahu bahwa memeluk Islam berarti meninggalkan banyak hal yang selama ini ia percayai dalam kehidupan Kristen yang telah lama ia jalani. Pencarian ini membawa Samuel pada titik di mana ia harus membuat keputusan besar. Apakah ia akan terus memegang teguh keyakinan Kristen yang selama ini menjadi dasar hidupnya, atau membuka dirinya untuk menerima kebenaran dalam Islam yang kini mulai ia pahami? Samuel merasakan bahwa perjalanan spiritual ini jauh lebih kompleks daripada yang ia bayangkan, dan semakin hari ia semakin merasa bahwa ia hanya bisa menemukan jawaban dengan membuka hatinya lebih lebar lagi. Dalam pencariannya yang terus berlanjut, Samuel semakin merasa bahwa tidak ada jalan yang salah dalam mencari kebenaran, karena setiap perjalanan spiritual adalah pencarian akan Tuhan yang sama, meskipun melalui jalan yang berbeda.
Suatu hari, dalam upaya menggali lebih dalam keruntuhan kuno di sekitar Bladen County, Samuel menemukan sebuah artefak yang jauh lebih penting dari temuan sebelumnya, sebuah catatan kecil yang tampaknya ditulis oleh seorang pedagang Arab yang datang ke Amerika pada abad ke-16. Dalam catatan itu, si pedagang mengungkapkan bahwa Islam telah hadir di tanah Amerika jauh sebelum penjajahan besar-besaran yang dilakukan oleh bangsa Eropa, membuka perspektif baru bagi Samuel tentang sejarah yang selama ini ia kenal. Catatan itu mencatatkan perjalanan seorang pedagang Arab yang berlayar menuju Amerika, membawa ajaran Islam dan berdakwah kepada suku-suku pribumi, jauh dari pengawasan kolonialis Eropa yang berusaha menyembunyikan jejak-jejak sejarah tersebut. Samuel merasa seolah-olah sebuah tirai sejarah telah tersingkap, memberikan pandangan yang lebih luas tentang bagaimana Islam hadir di tanah ini jauh sebelum agama Kristen mengambil dominasi. Penemuan ini semakin memperkuat keyakinan Samuel bahwa banyak bagian dari sejarah yang selama ini diajarkan kepadanya sangat terbatas dan sebagian besar hanya berfokus pada narasi yang nyaman bagi kolonialis Eropa. Sambil memeriksa lebih lanjut artefak tersebut, Samuel menemukan lebih banyak bukti yang mengarah pada peran penting yang dimainkan oleh pedagang dan umat Islam di Amerika pada masa lalu, yang selama ini disembunyikan dari pengetahuan umum. Meskipun sebagian orang menganggapnya hanya sebagai legenda atau mitos, bagi Samuel, bukti-bukti ini menjadi lebih meyakinkan bahwa Islam benar-benar memiliki jejak panjang di Amerika, jauh sebelum banyak orang mengetahui tentangnya. Ketika ia merenungkan temuan ini, Samuel merasa semakin tergugah untuk menggali lebih dalam, mencari lebih banyak bukti yang bisa mengungkapkan kebenaran sejarah yang selama ini disembunyikan. Temuan ini bukan hanya memperkaya pemahamannya tentang sejarah Amerika, tetapi juga semakin memantapkan niatnya untuk menelusuri lebih jauh tentang ajaran Islam, yang kini semakin beresonansi dengan hatinya. Samuel tahu bahwa perjalanan ini adalah awal dari perubahan besar dalam hidupnya, dan semakin ia menggali sejarah yang terlupakan ini, semakin ia merasa terhubung dengan kebenaran yang lebih luas, yang jauh melampaui apa yang pernah ia pelajari sebelumnya. Seiring dengan perjalanan spiritualnya, Samuel mulai merasakan perubahan dalam dirinya yang semakin mendalam, terutama dalam hubungannya dengan doa. Ia merasa bahwa doa yang ia lakukan kini terasa berbeda, bukan hanya sebagai rutinitas harian, tetapi seolah ia sedang berbicara langsung dengan Tuhan, berkomunikasi dengan cara yang lebih personal dan penuh kedamaian. Saat ia berdoa, kata-kata itu mengalir dengan penuh ketulusan, dan Samuel merasa seolah-olah Tuhan mendengarnya dengan lebih jelas, merespons setiap doa yang keluar dari hatinya. Perasaan ini semakin kuat ketika ia mulai belajar cara berdoa dalam bahasa Arab, mengikuti cara yang diajarkan oleh Omar, yang membuat Samuel merasakan kedekatan yang lebih dalam dengan Tuhan. Berdoa dalam bahasa Arab memberi Samuel pengalaman spiritual yang berbeda, karena setiap kata terasa seperti sebuah pernyataan yang penuh makna, sebuah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali ia mengucapkan kalimat-kalimat dalam bahasa Arab, ia merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, seolah dunia di sekitarnya berhenti sejenak dan hanya ada dirinya dan Tuhan. Perasaan yang timbul dari doa-doa ini semakin kuat dan mendorong Samuel untuk melangkah lebih jauh dalam pencariannya, karena ia merasa ada sebuah panggilan yang memaksanya untuk mencari kebenaran yang lebih besar. Saat berdoa, Samuel mulai merasakan cinta kasih Tuhan yang lebih mendalam, yang membuat hatinya lebih terbuka dan lebih menerima segala bentuk kebenaran yang mungkin ia temui dalam perjalanan spiritualnya. Kekuatan doa ini membuat Samuel merasa lebih dekat dengan Allah, meskipun ia belum sepenuhnya memahami ajaran Islam, tetapi perasaan ini memberinya rasa kedamaian yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya dalam tradisi Kristen. Doa yang ia panjatkan kini menjadi sarana untuk menemukan kedamaian dalam dirinya, menjadikannya lebih siap untuk menerima perubahan besar yang akan datang dalam hidupnya, meskipun ia tahu bahwa itu akan memerlukan banyak keberanian. Sementara itu, di gereja, ketegangan mulai tumbuh di kalangan jemaat, yang mulai merasakan adanya perubahan dalam cara mereka melihat ajaran yang selama ini mereka percayai. Banyak di antara mereka yang mulai mempertanyakan esensi ajaran Kristen, setelah mendengar cerita tentang Islam melalui Samuel dan Omar, yang membawa pandangan baru tentang kehidupan spiritual. Beberapa jemaat mulai menunjukkan ketertarikan yang tumbuh terhadap ajaran Islam, terutama setelah mendengar tentang kesamaan antara ajaran kasih sayang, perdamaian, dan keadilan dalam Islam dan Kristen.
Ketertarikan ini semakin kuat seiring dengan cerita-cerita yang dibagikan oleh Samuel, yang mulai berbicara lebih terbuka tentang pencariannya akan kebenaran, dan bagaimana Islam telah memberinya kedamaian yang belum pernah ia temukan dalam Kristen. Beberapa jemaat yang lebih muda mulai berbicara dengan Samuel tentang ajaran-ajaran yang mereka pelajari, dan semakin banyak yang tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam, bahkan mengajukan pertanyaan yang lebih dalam tentang prinsip dasar agama tersebut. Ketika berita tentang ketertarikan jemaat terhadap Islam mulai tersebar, ketegangan meningkat di kalangan para pemimpin gereja, yang merasa bahwa pengaruh Samuel dan Omar dapat merusak stabilitas keyakinan di kalangan jemaat mereka. Beberapa pemimpin gereja mencoba untuk menenangkan jemaat dengan mengingatkan mereka akan bahaya ajaran sesat, sementara yang lain mulai mempertanyakan ajaran-ajaran yang selama ini mereka ajarkan, menyadari adanya kemungkinan kebenaran yang lebih luas. Samuel mulai merasakan bahwa ketegangan ini tidak hanya terjadi di dalam dirinya, tetapi juga di antara jemaat yang mulai terpecah antara mempertahankan ajaran Kristen atau membuka diri kepada jalan baru yang mereka temukan dalam Islam. Krisis iman ini semakin memperburuk perasaan Samuel, karena ia merasa bahwa setiap pilihan yang ia buat akan mempengaruhi hidup banyak orang, termasuk jemaat yang selama ini ia layani. Meskipun kebingungannya semakin besar, Samuel tahu bahwa ia harus segera membuat keputusan tentang jalan yang akan ia pilih, karena krisis iman ini bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang masa depan jemaat yang ia pimpin. Setelah berbulan-bulan merasakan keraguan yang semakin mendalam, Samuel akhirnya memutuskan untuk menghadapi ketidakpastian dalam dirinya dan mencari jawaban yang lebih pasti. Ia memutuskan untuk meninggalkan Bladen County dan melakukan perjalanan ke kota besar, tempat di mana ia bisa bertemu dengan seorang ulama yang dapat membantunya memahami Islam dengan lebih mendalam. Di kota besar itu, Samuel bertemu dengan seorang ulama yang sangat bijaksana, yang dengan sabar menjelaskan konsep-konsep dasar dalam Islam, mulai dari ajaran tentang Tuhan, nabi-nabi, hingga prinsip-prinsip moral yang menjadi dasar kehidupan umat Muslim. Samuel merasa terkesan dengan cara ulama tersebut menjelaskan ajaran Islam, yang tidak hanya mengajarkan tentang ibadah, tetapi juga bagaimana menjalani kehidupan yang penuh dengan kebaikan, kasih sayang, dan keadilan. Setiap percakapan dengan ulama itu membuka lebih banyak pintu pemahaman dalam diri Samuel, menjawab banyak pertanyaan yang selama ini mengganggunya tentang makna hidup dan kebenaran spiritual. Ia mulai menyadari bahwa banyak ajaran Islam yang memiliki kesamaan dengan apa yang ia pelajari dalam Kristen, namun dengan penekanan yang lebih kuat pada kedamaian, keadilan, dan kehidupan yang bersih dari kesombongan dan kebencian. Dalam pertemuan-pertemuan itu, Samuel mulai merasa ada kedamaian yang dalam hatinya, dan semakin yakin bahwa pencariannya menuju kebenaran telah membawa dirinya pada jalan yang lebih terang. Ulama itu mengajarkan Samuel tentang pentingnya kesabaran dan pengendalian diri dalam mencari kebenaran, dan bahwa setiap perjalanan spiritual adalah sebuah proses yang tidak bisa dipaksakan, tetapi harus melalui pemahaman yang mendalam dan kesungguhan hati. Setelah banyak berbicara dan merenung, Samuel merasa lebih siap untuk kembali ke Bladen County, membawa pengetahuan baru yang ia dapatkan tentang Islam, dan berharap dapat membagikan pencerahan ini dengan orang-orang yang dekat dengannya. Dengan hati yang penuh pertanyaan yang kini mulai menemukan jawaban, Samuel kembali ke rumah, bersiap untuk menghadapi kenyataan bahwa perubahan besar dalam hidupnya akan segera dimulai. Setelah menjalani perjalanan spiritual yang panjang dan penuh dengan pergulatan batin, Samuel memutuskan untuk kembali ke Bladen County, tempat ia merasakan panggilan untuk menceritakan penemuan-penemuan yang telah mengubah hidupnya. Ketika ia kembali ke keluarga Owen, yang telah lama membantunya dalam pencariannya, ia mengajak mereka untuk berbicara secara terbuka tentang perjalanannya dan bagaimana ajaran Islam telah memberikan pencerahan yang ia cari selama ini. Samuel menceritakan bagaimana ia mempelajari Islam dengan lebih mendalam, dan bagaimana prinsip-prinsip dasar dalam agama tersebut, seperti kasih sayang, keadilan, dan kehidupan yang penuh dengan moralitas, telah memberinya kedamaian yang lebih besar daripada yang ia rasakan dalam Kristen. Keluarga Owen mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun mereka merasa terkejut dengan perubahan yang terjadi pada Samuel, terutama karena mereka tidak pernah mengira bahwa Samuel akan berpindah keyakinan. James Owen, yang selalu mendukung Samuel, merasa penasaran dengan pandangan baru yang dibawa Samuel dan mulai merenungkan ajaran-ajaran Islam dengan lebih serius.
Namun, beberapa anggota keluarga Owen yang lebih konservatif merasa khawatir dengan jalan spiritual yang ditempuh Samuel, dan mereka mulai mempertanyakan apakah keputusan itu benar-benar tepat. Meskipun ada keraguan di antara keluarga Owen, Samuel merasa bahwa ia telah menemukan kebenaran yang lebih besar dan lebih dalam ajaran Islam, yang membuka matanya tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kedamaian dan saling menghormati. Samuel mengajak mereka untuk berpikir lebih dalam tentang pencarian spiritualnya, dan ia menjelaskan bahwa perubahan keyakinan ini bukan berarti menanggalkan ajaran yang baik dalam Kristen, tetapi lebih kepada menemukan kebenaran yang lebih universal. Keluarga Owen masih terbelah dalam pandangan mereka, tetapi mereka menghormati perjalanan spiritual yang telah ditempuh Samuel dan merasa bangga atas keteguhan hatinya dalam mencari kebenaran. Samuel tahu bahwa perjalanan spiritualnya tidak akan mudah, dan meskipun ada banyak ketidakpastian, ia merasa siap untuk berbagi dengan dunia luar tentang keyakinannya yang baru, berharap dapat membawa kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam bagi orang lain. Ketika berita tentang perubahan keyakinan Samuel mulai tersebar di kalangan jemaat, reaksi yang datang sangat beragam, banyak yang merasa terkejut dan tidak percaya, sementara beberapa lainnya mulai mempertanyakan ajaran yang selama ini mereka ikuti. Ketertarikan terhadap Islam yang dibawa Samuel mulai tumbuh di antara jemaat muda, yang merasa bahwa ajaran-ajaran yang dibagikan Samuel memiliki kesamaan dengan nilai-nilai moral yang mereka anut dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa anggota jemaat mulai mendekati Samuel untuk berbicara lebih lanjut tentang Islam, dan beberapa dari mereka mengungkapkan ketertarikan yang besar untuk mempelajari lebih dalam ajaran yang kini Samuel bawa. Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan perubahan ini. Beberapa pemimpin gereja dan anggota jemaat yang lebih konservatif mulai merasa cemas, khawatir bahwa ajaran Islam bisa merusak iman orang-orang yang telah lama mereka pimpin. Ketegangan semakin meningkat ketika beberapa anggota jemaat mulai terbuka tentang minat mereka untuk mempelajari Islam lebih lanjut, bahkan mempertimbangkan untuk memeluk agama tersebut, meskipun itu berarti meninggalkan Kristen. Para pemimpin gereja merasakan ancaman terhadap otoritas mereka dan mulai mengadakan pertemuan untuk membahas bagaimana mereka dapat menangani situasi ini agar tidak ada lebih banyak jemaat yang meninggalkan Kristen. Samuel merasa tertekan dengan situasi ini, karena ia tidak pernah berniat untuk memecah belah jemaatnya, tetapi ia juga merasa bahwa setiap individu harus bebas untuk mencari kebenaran yang mereka yakini. Beberapa anggota gereja mulai menyuarakan ketidaksetujuan mereka secara terbuka, bahkan mengecam Samuel karena membiarkan ajaran Islam masuk ke dalam gereja, yang mereka anggap sebagai sesuatu yang berbahaya dan sesat. Meskipun banyak yang menentang, ada juga suara-suara yang mendukung Samuel, yang merasa bahwa ajaran yang ia bawa adalah sesuatu yang membawa pencerahan dan kedamaian dalam kehidupan mereka. Ketegangan ini semakin memuncak, dan Samuel tahu bahwa ia akan menghadapi keputusan besar dalam hidupnya, apakah ia akan terus berada di tengah-tengah konflik ini, atau mengambil langkah lebih jauh untuk mengikuti jalan spiritual yang telah ia pilih. Setelah lama berdiam diri, Omar akhirnya memutuskan untuk berbicara di hadapan jemaat gereja yang telah menyaksikan perjalanan spiritual Samuel. Dengan suara yang penuh keyakinan, Omar menceritakan kisah hidupnya, bagaimana ia menemukan Islam dan bagaimana agama ini telah mengubah dirinya dari seseorang yang hilang menjadi seorang yang penuh dengan kedamaian dan kebijaksanaan. Ia bercerita tentang perjalanan panjangnya di tanah kelahirannya, di mana ia harus bersembunyi untuk mempelajari Islam karena keterbatasan yang ada pada masa itu, dan bagaimana pengetahuan ini mengubah pandangannya tentang hidup dan Tuhan. Omar menjelaskan bagaimana Islam mengajarkan tentang keadilan, kasih sayang, dan pentingnya menjaga hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, yang semuanya sangat relevan dengan ajaran Kristen, tetapi dengan cara yang lebih universal. Kesaksian ini menyentuh banyak hati di jemaat, yang mulai melihat bahwa perubahan yang dialami Samuel bukanlah sebuah langkah yang sesat, tetapi sebuah pencarian kebenaran yang tulus. Beberapa anggota jemaat yang sebelumnya ragu mulai merasakan ketenangan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya, seolah ada sesuatu yang mulai menyentuh jiwa mereka. Omar tidak hanya berbicara tentang teori, tetapi juga berbagi kisah-kisah pribadi yang mengharukan tentang bagaimana Islam telah memberinya makna hidup yang lebih mendalam. Dalam ceramahnya, Omar juga mengajak jemaat untuk berpikir lebih terbuka tentang agama dan mencari jalan spiritual yang dapat membawa kedamaian sejati dalam hidup mereka. Setelah kesaksiannya, suasana gereja terasa berbeda,
banyak orang yang mulai melihat dengan hati yang lebih terbuka dan merasakan panggilan untuk merenung lebih dalam tentang keyakinan mereka. Omar menutup ceramahnya dengan doa, berharap agar semua yang hadir dapat menemukan jalan yang membawa mereka pada kebenaran dan kedamaian sejati, apapun agama yang mereka pilih. Setelah mendengar kesaksian Omar dan merenung lebih dalam, Samuel merasa bahwa waktunya telah tiba untuk membuat keputusan besar dalam hidupnya. Pada malam yang penuh berkah, ketika bulan purnama menerangi langit, Samuel merasa hatinya dipenuhi oleh kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapan keluarga Owen, Omar, dan beberapa jemaat yang hadir, Samuel memutuskan untuk memeluk Islam, mengucapkan kalimat syahadat dengan penuh keyakinan. Syahadat yang diucapkannya bukan hanya sebuah pengakuan iman, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa ia telah menemukan kebenaran yang lebih besar dan lebih dalam, yang selama ini ia cari. Ketika Samuel mengucapkan syahadat, suasana di sekelilingnya terasa penuh dengan kesakralan, anggota jemaat yang hadir merasakan perubahan yang mendalam dalam dirinya, seolah dunia baru telah terbuka di hadapan mereka. Samuel merasa seolah beban berat yang ia bawa selama ini telah terangkat, dan dalam hati ia tahu bahwa keputusan ini adalah keputusan yang paling benar untuk hidupnya. Ketika ia menatap wajah-wajah orang yang mendukungnya, Samuel merasakan rasa syukur yang mendalam, karena ia tidak harus menjalani perjalanan spiritual ini sendirian. Dengan keyakinan yang baru, Samuel merasa bahwa hidupnya kini memiliki arah yang lebih jelas, dan ia siap untuk membagikan apa yang ia temukan dengan orang lain. Sesaat setelah syahadat, Samuel berdoa dengan tulus, memohon agar Allah memberikan kekuatan dan petunjuk untuk menjalani hidupnya yang baru ini dengan penuh ketakwaan. Momen ini menjadi titik balik dalam hidup Samuel, dan ia tahu bahwa meskipun banyak tantangan yang akan datang, ia telah memilih jalan yang benar untuk dirinya. Keesokan harinya, setelah Samuel memeluk Islam, berita tentang perubahan besar ini mulai menyebar di kalangan jemaat dan penduduk Bladen County. Sejumlah jemaat yang telah mendengarkan ceramah Samuel dan merasakan kedamaian yang ditawarkan oleh ajaran Islam, mulai merasa bahwa mereka juga harus mengambil langkah yang sama. Mereka yang sebelumnya ragu kini merasa lebih tenang dan yakin bahwa syahadat adalah jalan yang benar, yang membawa mereka pada kedamaian sejati dalam hidup mereka. Dalam sebuah pertemuan di gereja, sejumlah jemaat yang ingin mengikuti langkah Samuel berkumpul, siap untuk mengucapkan syahadat bersama-sama. Suasana di gereja tersebut begitu khusyuk, seolah-olah waktu berhenti sejenak, saat mereka semua bersama-sama mengucapkan kalimat syahadat, satu persatu. Syahadat massal ini bukan hanya menjadi simbol perubahan bagi setiap individu yang mengucapkannya, tetapi juga menjadi simbol kekuatan iman dan pencarian kebenaran yang tidak terbatas pada satu agama. Para jemaat yang memeluk Islam merasakan kebersamaan yang luar biasa, seolah mereka telah menemukan keluarga baru, dan dalam hati mereka, mereka merasa lebih dekat dengan Tuhan. Saat syahadat terakhir diucapkan, suasana gereja dipenuhi dengan doa dan harapan. Para jemaat baru ini memohon agar Allah memberikan petunjuk dan kekuatan dalam perjalanan hidup mereka yang baru. Berita tentang syahadat massal ini cepat menyebar ke seluruh Bladen County, menciptakan gelombang perubahan yang mulai menyentuh hati banyak orang di luar gereja. Momen bersejarah ini menjadi titik awal baru bagi komunitas itu, yang kini mulai hidup dengan semangat baru, penuh dengan kedamaian dan persatuan, dengan keyakinan yang tak tergoyahkan pada jalan yang telah mereka pilih. Setelah syahadat massal yang mengubah wajah jemaat di Bladen County, Islam mulai berkembang pesat di Carolina Utara, menarik perhatian banyak orang yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang ajaran agama ini. Samuel dan Omar menjadi tokoh penting dalam menyebarkan pengetahuan tentang Islam, berkeliling dari satu kota ke kota lainnya, mengadakan ceramah dan diskusi untuk menjelaskan nilai-nilai Islam yang mereka yakini. Masyarakat yang dulunya terpecah oleh perbedaan keyakinan kini mulai menyadari bahwa Islam, seperti Kristen, memiliki pesan kedamaian, persaudaraan, dan kasih sayang yang bisa menyatukan mereka. Berkat usaha keras Samuel dan Omar, semakin banyak orang yang tertarik untuk mempelajari bahasa Arab, sejarah Islam, dan praktik ibadah yang menjadi bagian dari agama ini. Di berbagai kota kecil di Carolina Utara, kelompok-kelompok diskusi dibentuk untuk membahas ajaran-ajaran Islam, dan beberapa orang mulai bergabung dengan komunitas Muslim yang baru dibentuk. Samuel merasa bangga melihat perubahan yang terjadi,
Namun ia juga merasa berat hati karena ia tahu bahwa penyebaran Islam ini akan menimbulkan tantangan dan perlawanan dari mereka yang tidak memahami agama ini dengan baik. Namun, ia yakin bahwa langkah ini adalah bagian dari misi yang lebih besar, untuk membawa kedamaian dan pemahaman yang lebih dalam tentang Allah dan kehidupan yang baik kepada masyarakat. Bersama dengan Omar, Samuel terus membimbing komunitas Muslim yang berkembang ini, memastikan bahwa mereka tetap memegang teguh ajaran-ajaran Islam yang benar dan penuh kasih sayang. Dalam perjalanan mereka mendapat banyak dukungan dari orang-orang yang mulai memahami kebaikan dalam ajaran Islam, meskipun ada juga yang skeptis dan menentang perubahan ini. Meskipun tantangan semakin besar, Samuel dan Omar tetap teguh dalam keyakinan mereka, merasa bahwa Islam adalah jalan hidup yang membawa mereka lebih dekat dengan Tuhan dan saling menghormati sesama umat manusia. Seiring berkembangnya komunitas Muslim di Carolina Utara, Samuel dan beberapa pengikutnya merasa bahwa sudah saatnya mereka mengunjungi masjid pertama yang dibangun di wilayah tersebut. Masjid ini menjadi simbol dari perubahan besar yang telah mereka alami, dan juga menjadi tempat di mana mereka bisa melaksanakan ibadah dengan cara yang lebih mendalam dan lebih terhubung dengan komunitas Muslim lainnya. Perjalanan ke masjid itu tidak hanya sekedar sebagai langkah spiritual, tetapi juga sebagai bentuk pernyataan bahwa mereka kini merupakan bagian dari komunitas yang lebih besar, yang menyebar di berbagai belahan dunia. Ketika mereka memasuki masjid untuk pertama kalinya, suasana di dalamnya terasa penuh dengan kedamaian. Samuel dan teman-temannya merasa seperti menemukan rumah baru, tempat mereka bisa beribadah dengan hati yang lebih tenang dan penuh pengharapan. Di masjid, mereka berdoa bersama, merasakan kehadiran Allah dengan cara yang lebih intens, dan membagikan cerita tentang perjalanan mereka yang penuh tantangan menuju Islam. Setelah sholat, Samuel berdiri di depan jamaah dan berbicara tentang pentingnya menjaga semangat persaudaraan, mengingatkan bahwa Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang dan kedamaian, yang harus diteruskan kepada generasi berikutnya. Masjid itu menjadi pusat kegiatan komunitas Muslim di wilayah tersebut, tempat mereka belajar, berdiskusi, dan memperkuat iman mereka. Bagi Samuel, ini adalah langkah besar dalam perjalanan spiritualnya, yang membawanya lebih dekat dengan umat Muslim di seluruh dunia. Ketika mereka meninggalkan masjid, mereka merasa penuh dengan semangat baru, tahu bahwa perjalanan mereka dalam menyebarkan Islam di Carolina Utara baru saja dimulai. Kunjungan ke masjid ini menjadi tonggak penting dalam kehidupan mereka, mengingatkan mereka bahwa meskipun perjalanan mereka baru saja dimulai, mereka sudah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Samuel tahu bahwa mereka masih harus menghadapi banyak tantangan di depan, namun dengan semangat yang baru dan komunitas yang lebih kuat, ia merasa yakin bahwa mereka akan terus maju dengan penuh harapan. Kehadiran umat Islam yang semakin berkembang di Carolina Utara mulai menarik perhatian dari pemerintah setempat dan gereja Kristen yang merasa terancam dengan penyebaran ajaran agama lain. Beberapa anggota pemerintah dan tokoh-tokoh gereja khawatir bahwa Islam akan menggantikan pengaruh Kristen yang selama ini dominan, dan mereka mulai berusaha untuk membatasi perkembangan komunitas Muslim di wilayah tersebut. Konflik ini mulai muncul dalam bentuk perdebatan publik, di mana beberapa orang mulai menuntut agar ajaran Islam tidak diajarkan di sekolah-sekolah dan tempat umum lainnya. Gereja-gereja Kristen juga mulai mengadakan kampanye untuk memperingatkan umat mereka tentang bahaya yang mereka anggap ada dalam ajaran Islam, menganggapnya sebagai agama yang sesat dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Amerika. Samuel merasa kesulitan menghadapi situasi ini, karena ia tidak ingin ada perpecahan antara umat Kristen dan umat Muslim, namun ia juga tidak bisa tinggal diam ketika komunitas mereka terancam. Di tengah-tengah ketegangan ini, Samuel dan Omar berusaha untuk menjelaskan kepada pemerintah dan masyarakat bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan perdamaian, dan bahwa keberadaan mereka di Carolina Utara bukanlah untuk menantang, tetapi untuk berbagi kebaikan. Beberapa tokoh politik mulai mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak sesuai dengan nilai-nilai negara, dan mereka mendesak agar komunitas Muslim dibatasi ruang geraknya. Meskipun begitu, Samuel tidak menyerah. Ia tahu bahwa untuk menyebarkan kedamaian, mereka harus terus berbicara dengan bijaksana dan menunjukkan bahwa ajaran Islam tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Amerika. Ketegangan semakin memuncak, dan pemerintah mulai mempertimbangkan undang-undang yang akan membatasi kebebasan beragama, yang berpotensi membatasi gerakan Islam di Carolina Utara.
Samuel, bersama dengan komunitas Muslim yang semakin kuat, bersiap untuk menghadapi ujian besar, dengan keyakinan bahwa kebenaran dan kedamaian akan mengalahkan ketakutan dan kebencian. Setelah perlawanan yang semakin keras terhadap keberadaan komunitas Muslim, Samuel dan pengikutnya merasa bahwa mereka harus berjuang untuk mempertahankan keyakinan mereka yang baru. Mereka mengadakan pertemuan-pertemuan secara rutin untuk berbicara tentang ajaran Islam, menunjukkan bahwa agama ini tidak bertentangan dengan kedamaian dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi di masyarakat. Samuel berdiri di depan banyak orang untuk menjelaskan bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi sebuah agama yang mengajarkan kasih sayang, keadilan, dan perdamaian. Pengikutnya, yang semakin banyak, juga berbicara tentang bagaimana ajaran Islam telah mengubah hidup mereka menjadi lebih baik, dan bagaimana mereka merasakan kedamaian dalam setiap langkah hidup mereka. Namun, meskipun banyak yang mulai mengerti, tidak sedikit yang masih merasa terancam dan menentang keberadaan umat Muslim di wilayah mereka. Samuel tidak mundur, ia tahu bahwa setiap perjuangan membutuhkan pengorbanan, dan ia siap untuk melawan ketakutan dan kebencian dengan penuh keteguhan hati. Diskusi-diskusi terbuka diadakan di berbagai kota untuk mengurangi kesalahpahaman tentang Islam dan memperkenalkan ajaran-ajaran Islam yang sebenarnya, yang mengutamakan persatuan, saling menghormati, dan toleransi. Di sisi lain, banyak tokoh gereja yang mulai membuka diri dan berbicara tentang kesamaan ajaran Islam dengan Kristen, meskipun mereka tetap berhati-hati. Samuel merasa bahwa langkah-langkah kecil yang diambil oleh mereka, meskipun tidak selalu mendapat sambutan hangat, akan menjadi titik awal perubahan yang besar. Dalam ketegangan yang terus berlanjut, Samuel tahu bahwa perjuangan mereka adalah untuk mencapai kedamaian sejati, bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk masa depan umat manusia. Setelah bertahun-tahun perjuangan, akhirnya Islam mulai diterima sebagai bagian yang sah dari masyarakat Carolina Utara. Pemerintah setempat mengakui hak umat Muslim untuk beribadah secara bebas, dan tidak ada lagi larangan untuk mengajarkan ajaran Islam di sekolah-sekolah atau tempat umum. Keputusan ini datang setelah perdebatan panjang, tetapi masyarakat mulai menyadari bahwa keberadaan umat Muslim bukanlah ancaman, melainkan bagian dari keragaman yang memperkaya budaya mereka. Di kota-kota kecil, masjid-masjid baru mulai dibangun, dan umat Islam semakin banyak bermunculan, bergabung dengan komunitas yang telah lama ada. Banyak orang Kristen yang awalnya menentang keberadaan Islam, kini mulai berdamai dengan kenyataan bahwa ajaran Islam dapat membawa kedamaian dan memberi manfaat bagi masyarakat. Bagi Samuel dan pengikutnya, ini adalah kemenangan besar yang membuktikan bahwa dengan kesabaran, kedamaian, dan pemahaman, mereka dapat mengubah pandangan orang-orang di sekitar mereka. Samuel merasa bersyukur atas perjalanan panjang yang telah mereka jalani dan bertekad untuk terus mengajarkan ajaran Islam kepada mereka yang tertarik untuk mempelajarinya. Perubahan ini bukan hanya menguntungkan umat Muslim, tetapi juga membawa perubahan positif dalam hubungan antaragama di wilayah tersebut, dengan semakin banyak orang yang menghargai keragaman keyakinan. Islam kini diterima sebagai agama yang sah di Carolina Utara, dan umat Muslim merasa lebih diterima di masyarakat, meskipun tantangan tetap ada. Samuel tahu bahwa ini adalah langkah awal yang penting, tetapi perjuangan untuk menyebarkan kedamaian dan pemahaman antaragama akan terus berlanjut. Saat merenungkan perjalanan spiritualnya, Samuel merasa bangga dengan keputusan yang telah ia buat untuk memeluk Islam, meskipun perjalanan itu penuh dengan tantangan dan kesulitan. Ia merasa damai dengan pilihan hidupnya, menyadari bahwa ia telah menemukan jalan yang lebih jelas dan lebih bermakna dalam hidupnya. Samuel tidak lagi merasa terpecah antara dua keyakinan, karena Islam memberikan kedamaian yang ia cari, dan mengajarkan tentang pentingnya hubungan langsung dengan Tuhan. Ia juga merenungkan bagaimana ajaran Islam telah memperkaya pemahamannya tentang kehidupan, dan bagaimana ia dapat hidup lebih baik dengan lebih menghargai sesama. Meskipun tidak semua orang menerima keputusan ini dengan lapang dada, Samuel merasa bahwa ia telah memilih jalan yang benar, yang membawanya lebih dekat dengan Allah dan kebenaran. Dalam kesunyian malam, Samuel berdoa, memohon petunjuk dan kekuatan untuk terus menyebarkan pesan kedamaian dan toleransi, meskipun dunia di sekitarnya masih penuh dengan perpecahan. Ia merasakan ketenangan yang datang dengan penerimaan dan pengertian, mengetahui bahwa ia telah berbuat sesuatu yang berarti bagi dirinya dan orang lain.
Samuel merasa bahwa Islam adalah kunci untuk hidup yang lebih baik dan lebih damai, dan ia bertekad untuk terus berbagi ajaran ini dengan mereka yang mencari kedamaian. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang, tetapi ia siap menghadapi segala tantangan dengan penuh keyakinan dan cinta terhadap sesama umat manusia. Dalam hatinya, Samuel merasa bahwa dengan setiap langkah yang ia ambil, ia semakin dekat dengan kebenaran sejati yang diinginkan oleh Tuhan. Samuel kini telah menjadi tokoh penting dalam sejarah Islam di Amerika, dikenal sebagai salah satu penggerak utama dalam penyebaran Islam di Carolina Utara. Ribuan orang telah memeluk agama Islam setelahnya, terinspirasi oleh perjalanan hidup Samuel yang penuh dengan pencarian kebenaran dan kedamaian. Gereja yang dulunya dipenuhi dengan jemaat Kristen, kini menjadi tempat pertemuan bagi umat Islam yang mencari kebenaran dan kedamaian dalam ajaran Islam. Di tempat ini, perdebatan tentang agama bukan lagi soal perbedaan, tetapi tentang bagaimana mereka bisa hidup berdampingan dalam kedamaian dan saling menghormati. Komunitas Muslim di Carolina Utara berkembang pesat, dengan masjid-masjid yang semakin banyak dibangun, dan masyarakat yang semakin menghargai keragaman agama yang ada di sekitar mereka. Samuel tetap aktif dalam mengajarkan ajaran Islam kepada generasi berikutnya, memastikan bahwa warisan kedamaian dan pemahaman antaragama yang telah mereka bangun tidak akan pernah hilang. Setiap hari, ia melihat umat Muslim yang dulu merasa terpinggirkan kini hidup dengan penuh keyakinan dan kebanggaan dalam identitas mereka. Samuel merasa puas melihat bagaimana Islam telah mengubah hidup banyak orang, termasuk dirinya sendiri, dan bagaimana ia telah berkontribusi pada kedamaian yang semakin tercipta. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi, Samuel yakin bahwa dengan kasih sayang, pengertian, dan kedamaian, umat manusia dapat menciptakan dunia yang lebih baik. Dalam hatinya, Samuel tahu bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir, tetapi ia merasa tenang, karena ia telah menemukan jalan yang membawa kedamaian sejati bagi dirinya dan orang lain.